Kali ini saya pengen ngomongin tentang cara memulai tahun 2024. Jadi beberapa hari yang lalu saya coba berkontemplasi ya di satu pekan terakhir. Merenungi lah apa yang terjadi di 2023 dan memang harus diakui tahun ini tahun yang cukup cepat berlalunya. Ada banyak momen-momen cukup berat juga yang dilewatin, tapi kita nggak bahas itu. Di video kali ini saya pengen ngebahas tentang gimana sih cara kita memulai 2024. Kenapa ini penting? Karena momentum awal tahun itu mesti dimanfaatkan. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan the fresh start effect. Itu kayak fenomena psikologis. Kita tuh kayak seringkali punya semangat yang baru saat kita melewati suatu fase kehidupan yang baru. Apakah kita baru masuk sekolah, atau baru masuk kuliah, atau baru pindah rumah. Hal-hal yang baru lah, baru menikah dan lain-lain. Maka awal tahun itu menjadi salah satunya. Sehingga the fresh start effect ini mesti dimanfaatkan momennya. Sehingga kita bisa ngerancang dan membangun motivasi untuk bisa lebih sukses di tahun depan. Entah itu menyusun resolusi, bikin plan, bikin strategi, mengevaluasi diri dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di awal tahun adalah, atau di akhir tahun kemarin harusnya adalah ngobrol sama diri sendiri. Ya nggak penting sih awal tahun atau akhir tahun lalu, tapi pada saat ini spiritnya tuh masih kerasa. Minggu-minggu pertama di awal tahun ini masih bisa diberdayakan untuk menjadi momentum buat kita untuk mengevaluasi. Coba ajak diri kita ngobrol, tanyain ke diri kita apa yang udah dicapai tahun lalu, kemudian apa yang menjadi achievement yang membanggakan buat kita gitu ya. Terus apa yang mungkin kita pengen banget kita capai tahun lalu tapi belum tercapai, atau apa yang perlu kita ubah, apa yang perlu kita evaluasi gitu. Hal-hal kayak gitu. Bahkan kita butuh waktu, boleh jadi sekitar 2 atau 3 jam ngomong sama diri sendiri. Ngomong dalam artian bukan secara lisan ya, tapi ya ngajak ngobrol diri kita secara hati ke hati gitu, atau hati ke pikiran gitu ya. Karena nanti pada prakteknya kita bakalan mempertemukan antara logika kita berpikir dengan perasaan kita. Di saat itulah kemudian kita mencoba mengajak mereka berdiskusi tentang what must I do di masa depan. Nah itu sangat penting sekali. Itu yang pertama. Ajak diri kita ngobrol. Buka laptop, kemudian buka buku catatan, dan udah journaling, bikin apapun lah yang kemudian ingin kita tulis, merekap apa yang terjadi di tahun kemarin. Bisa kok. Kenapa mesti waktunya segitu lama, butuh 2 atau 3 jam? Pengalaman saya biasanya di awal-awal, menit-menit awal itu seringkali nggak keluar tuh apa yang kita pengen omongin, apa yang kita ingin bicarain antara kita dengan diri kita sendiri. Maka butuh step buat trigger, memicu satu sama lain untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh pikiran kita, oleh hati kita. Dan itu cukup melegakan sejauh ini. Sehingga kita tahu, oh kemarin saya sudah melakukan ini dan itu. Dan kenapa mesti dicatat? Ini bisa ngebantu kita untuk nge-review, ngelihat lagi apa yang sudah kita lakukan dan seterusnya. Lalu, yang kedua adalah gimana cara kita memulai awal tahun 2024 ini adalah bikin plan, goals atau resolusi. Ya betul bahwa resolusi itu seringkali gagal di bulan Februari, tapi kalau kita nggak bikin, kadang-kadang kita jadi lost gitu, kita mau kemana. Nah ini pentingnya goals gitu, kita mau apa yang kita ingin tuju, itu dibikin aja, bikin rencana yang spesifik, yang terukur, yang memang achievable gitu ya, yang kemudian realistis bisa dicapai. Bahkan sebisa mungkin bikin timingnya, kapan kita kemudian memprediksi ini bisa dicapai. Ini penting banget. Apakah tentang kita di kantor, apa yang kita ingin capai di kantor, apakah kita di komunitas, mungkin kita ikut komunitas, apakah yang ingin kita capai di keluarga, kita mau jalan-jalan, mau rekreasi dengan keluarga kemana, kapan, dan lain-lain. Bikin dulu aja. Kalau saya kemarin itu bikin secara acak, random gitu, apa yang kelintas tulis, itu sampai ada 30 atau 40 poin gitu, tapi nanti di breakdown lagi, mana yang betul-betul sesuai dengan kaidah SMART, specific, measurable, achievable, R-nya apa ya? Kemudian time bound gitu, berbatas waktu. Itu yang ke berapa sih? 2 ya. Nah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, karena kebetulan di awal bulan kita harus mau mereview ini semua setiap bulan. Kenapa? Karena semangat kita itu betul bahwa dia naik turun, tapi kita mesti punya cadangan spirit atau energi yang kemudian ini bisa dicas lagi, mengecas
atau ya menambah energi kita kembali. Nah, itu bisa dilakukan setiap bulan. Nah, kebetulan di awal tahun, jadikan ini sebagai momentum perayaan review perdana. Bukan perayaan sih ya, pokoknya momentum awal lah, gimana kita mereview, kemudian di Februari nanti gitu kita ngelakuin hal yang sama. Maka nanti di tiap awal bulan, sediakan waktu khusus tiap tanggal 1 di tiap bulan untuk nge-review ini. Tentang goals, tentang plan, tentang apa yang kita sudah achieve dan lain-lain. Itu penting, sehingga kalau dia berkala itu bikin kita jadi ada adjustment, ada penyesuaian apa yang kita ingin capai di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian yang keempat itu adalah pilih platform yang tepat yang bisa ngebantu kita untuk nge-tracking ini semua. Jadi kita bikin plan, bikin goals, bikin resolusi, bikin habit yang kita ingin capai, ingin kita build gitu ya, yang ingin kita jadikan kultur, kebiasaan dan lain-lain gitu. Tapi ada banyak sih platform yang bisa ngebantu kita itu semua. Nah, karena kita butuh alat ya atau tools yang bisa kontrol ataupun media monitoring gitu ya, maka kita bisa pilih. Kalau saya awal tahun ini mencoba ada 3 aplikasi. Yang pertama aplikasi Habit Tracker, saya lupa namanya, mungkin nanti saya share di deskripsi video ini. Kemudian di tahun lalu saya pernah nyoba pakai Notion, tapi kayaknya saya nggak bisa. Akhirnya saya pindah ke Day One, itu ada di handphone. Itu juga cukup simpel ya, kita fungsinya untuk menaruh gagasan atau pikiran yang kelewat di kepala kita di hari berjalan. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan aplikasi Trello. Tapi teman-teman mau menggunakan medium aplikasi di handphone boleh, di laptop boleh, ataupun di buku catatan. Jadi nanti di buku harian ataupun bukan diary ya, tapi kayak jurnal buat kita journaling, nyatet banyak hal. Itu penting sekali untuk bisa nge-tracking apa yang sudah kita capai. Bahkan baca buku juga gitu. Baca buku kalau bisa ada alat khusus untuk mencatat apa yang kita dapetin dari buku yang kita baca. Jujur ini belum saya mulai, tapi tahun depan rencananya begitu. Saya pengen punya kayak semacam buku khusus untuk menyimpulkan bacaan-bacaan yang sudah dibaca di bulan berikutnya. Kemudian poin yang kelima di cara kita memulai awal tahun adalah siapkan 12 daftar buku yang kita ingin baca di tahun depan. Kenapa 12? Mungkin sederhananya ya, 1 bulan 1 buku. Cukup itu dulu. Meskipun ya bisa aja kita bikin 100 judul buku, tapi seenggaknya kita minimal punya 12. Dan bukan minimal sih ya, menurut saya sih angka 12 itu sudah angka yang cukup tepat ya, dengan mungkin kebiasaan saya membaca yang tidak begitu rutin. Maksudnya sehari paling 15-30 menit, jadi mungkin 12 buku udah cukup untuk memulai tahun 2024 ini. Bahwa nanti akan ada penambahan buku ya mudah-mudahan gitu, kalau 12 buku yang ditarget ini sudah tercapai. Lalu pertanyaannya, apakah 12 buku ini bakalan dibaca di bulan-bulan tertentu saja yang sudah ditentukan? Itu kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, terakhir, masukkan ke dalam resolusi kita itu mempelajari skill baru. Ini penting. Kenapa? Karena kadang-kadang self-learning itu butuh reminder. Nah, remindernya itu ini. Saya tahun 2024 ini ada banyak sih memang yang ingin saya pelajari, mulai dari skill fotografi, kemudian pengen mempelajari tentang public speaking, belajar bahasa asing atau bahasa Inggris gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa analisis dari keinginan belajar di bidang-bidang itu atau bidang ilmu yang kita ingin pelajari itu, mana yang betul-betul dibutuhkan. Jadi tidak hanya sekedar keinginan saja. Ya semua orang pengen punya skill itu gitu, tapi apakah itu dibutuhin saat ini, itu perlu di cross check lagi. Jadi salah satunya tulis di apa yang kita ingin pelajari di tahun depan, satu skill yang itu misalkan tadi ada belajar bahasa asing, belajar memasak, belajar fotografi gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin akan kita butuhin di masa depan misalnya gitu. Oke, itu mungkin cara kita memulai di awal tahun 2024 versi saya. Terakhir sebelum ditutup video ini, apa yang saya bahas tadi itu bukan berarti kemudian menjadi jaminan kita bakalan menjadi pribadi yang lebih hebat di tahun depan, tapi itu hanya sekadar awalan saja, bahwa nanti pada prakteknya atau eksekusinya lah yang menentukan kita akan menjadi seperti apa di tahun depan gitu. Jadi itu mungkin beberapa tips yang bisa saya bagikan. Selamat tahun baru, selamat merancang resolusi tahun depan. Terima kasih, bye-bye, assalamualaikum.